Jangan lupa dengarkan Diculik Cinta di semua digital platform. You name it, Spotify, Joox, and many more. Emang kenapa suka nangka? Aneh, nggak masuk rasanya. Hah? Kenapa? Nggak aneh. Mau apa lagi? Nggak usah ditaruh itu. Oh iya. Lu gak suka nangka? Nggak. Tapi lu suka dangdut? Suka. Kenapa? Oh, dia udah mulai? Udah mulai? Kita gak pakai action. Keren. Kita talk only. Nice. Tapi sedekat ini gue ngerasa tinggal ciuman aja sih menurut gue. Tinggal ciuman aja menurut gue. Jangan. Oke. Kenapa suka dangdut ya? Kayak paparan dari kecil deh. Siapa yang mainin dangdut di rumah? Om Jali. Enggak, itu soundman bokap dulu. Bokap yang main. Bokap main dangdut ya. Nama grupnya apa? Sorry banget nih. Lu kalau gerak-gerak nggak hidup. Kena sarung. Nggak kena sarung, kena lehernya dia. Nah, iya benar. Benar itu benar. Lanjut aja deh, jangan dikat. Nggak dikat kan? Nggak apa? Nggak dikat. Bentar. Gua kan lagi. Gak apa, lanjut aja. Coba lu ngomong lagi. Cek. Halo. Enggak sih, udah. Hah? Coba sama Gue gerak nih. Mau pargoy juga. Papa gimana? Oh udah enggak. Siapa yang suka dangdut emang? Bokap tuh suka. Apa nama grupnya? Ini Dapur 61. Dapur 61. Yoi. Itu bokap yang nulis? Bokap tuh apa? Instrumen apa? Gak ada dia. Dia sebenarnya spesialisasi songwriter aja. Dia songwriter. Kalau cinta Alex Kumbara. Gitu. Kok ketawa sih? Hah? Kok ketawa? Aneh. Gua. Pengen gua pukul diri gua sendiri. Oh iya. Iya. Lu suka tahu? Suka. Lu? Suka. Tapi lu suka nangka. Gua gak suka. Gitu Nah, aja. tapi kalau misalkan gue tanya sama lo nih, dari mana itu semua berasal? Apakah dari lu sendiri atau ada pengaruh keluarga yang sangat besar? Maksud gue gini, kayak apakah dari awal lo emang udah into sama musik yang lo mainin sekarang? Atau emang itu terjadi karena pengaruh keluarga lo? Baik bokap ataupun siapapun. Pengaruh bokap sih. Karena gue kecil lah mau jadi pembalap gue. Pembalap? Serius. Mau jadi pembalap. Pemuda berbadan gelap? Wow, memang rada gelap sih aku memang. Iya benar. Cuma itu pas kecil kan gue pengen jadi pembalap. Bokap tuh kayak iya aja. Terus nggak taunya suruh rekaman. Apa yang pertama kali lo rekam? Ada lagunya bokap. Ini lagu anak gitu. Judulnya Icik-icik Bum Bum. Icik-icik bum bum. Tapi bukan itu. Kayak dia bikinnya bukan itunya deh. Maksudnya biar orang ngiranya itu. Liriknya aneh banget. Apa? Kalau mau mandi harus pakai apa? Kalau mau mandi harus pakai sarung. Salah. Harus pakai sabun. Coba lu gimana? Ada orang kepikiran kayak gitu. Oke. Gitu. Gitu. Nah, pertama kali gue pas rekaman ya, di situ gue sadar ternyata gue peka nada. Apa? Gue peka nada. Gitu. Peka nada. Peka terhadap nada ya? Yes, peka terhadap nada. Jadi gue refleks gitu kayak, apa, tag ulang dong bagian sini ya. Karena aku fales. Kan, sumpah. Tiba-tiba itu. Itu umur berapa? 1 tahun? Kayaknya gak sampai deh kalau 1 tahun. 9 bulan lah ya? Iya boleh, gitu aja. Nah itu aku ambil. Nggak umur berapa ya, kelas 2 SD kayaknya. Kelas 2 SD itu. Oke. Nah, ketika lo dari awal itu bikin, apa tuh ya, terpapar dengan musik-musik tersebut gitu. Selain dangdut, mungkin ketika lo SMP, ketika lo SMA, musik apa yang mempengaruhi lo di masa remaja lo? Ini menarik banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam. Makasih. Queen. Oh, Ratu. Bukan tuh. Oh, Queen. Queen aja. Oh, Queen. Iya, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Terus kayak mana? Yang pertama kali, karena bokap gue juga ngedengerin gue Queen cukup banyak. Oh.
lagu Queen favorit lo? Seaside Rendezvous. Anjing. Ya. Seaside. Iya gitu. Iya, Lazy on the Sunday Afternoon. Itu gue juga suka. Oh ya. Gimana? I gonna the morning. Lazy on the Sunday Afternoon. Gitu. Itu gue suka. I come from London, an ordinary guy. Gitu. Iya, gue suka banget. Itu 2 lagu itu sih gue emang suka banget ya. Dan kita kayak nyambung banget parah. Sumpah gak sih? Iya gila, kayak gak nyangka. Terus? Percaya banget Pere. Ya, itu SMP SMA tuh berarti ya? SMP. Sebenarnya itu bertahan itu dari SD sampai SMA itu. Oke. Tahan. Jadi bokap itu dulu ngasihnya banyak sebenarnya. Gue yang kena juga banyak sih sebenarnya. Selain Queen itu yang bertahan tuh kayak The Police. Tapi gue sukanya yang live-nya doang. Kalau yang versi rekamannya gue kurang suka. Dulu gue ngerasanya kayak ini nggak utuh komposisinya. Ih masih kecil ngomongin komposisi. Komposisi keren. Visioner. Iya, tapi kayak aneh gitu, kayak nggak hidup deh gitu. Oke. Dulu ngerasa. Tapi kalau Queen gue sukanya yang rekamannya. Karena pas live-nya emang nggak heboh rekamannya. Oke. Masuk. Tapi Beatles malah nggak kena gue dulu. Beatles malah, gue ngerasa ini terlalu berantakan gitu. Oke. Mungkin karena teknik rekamannya gue nggak ngerti dulu ya. Iya. Tapi Queen gitu. Lo pernah ngomongin ke Bilal Indrajaya nggak? Bilal Indra Jegel ya, belum sih. Takutnya dia marah. Bukan, ya. Indrajaya. Kalau Indra Jegel itu dong, agak lain kamu, iya, agak bener, lain keluargamu, bapakmu, mau siapa agak partaimu. Secara sarung sih udah peringatan darurat ya menurut aku ya. Secara Biru ya, sarung ya. Biru banget ya. Ya Allah, keren. Secara sarung ya. Terus lulus SMA nih. Lulus SMA Terus kemudian kan lo kan berkuliah tuh. Ya. Lo kuliah ngambil apa? Wow, kuliah tuh. Makan dulu. Sorry. Makan dulu. Sorry. Nih. Nggak usah. Props. Keren banget. Props. Untung madunya 1 ya. Emang kalau 2 apa? Kalau 3 kan senang dalam hati ya gitu. Tau gak? Nggak tahu lagi gue. Itu lagunya Ahmad. Bukan lagunya Ahmad Dhani ya, sorry. Iya. Ahmad siapa? Siapa kek? Yang namanya Ahmad. Oke, terus. Iya, tadi gimana? Kan habis kuliah, habis SMA kuliah. Kuliah. Ambil apa di kuliah? Ambil pendidikan musik. Di mana? UNJ. Universitas Negeri Jakarta. Boleh. Oke. Itu lo ambil apa tuh? Apa maksud gue majornya apa? Majornya di sana vokal. Vokal? Oh, lo ngambil kuliah tapi majornya vokal? Bukan instrumen apapun itu? Bukan. Main instrumen lo apa sebenarnya? Nah itu. Piano, gitar, bass. Nah itu. Gue nggak tahu. Gitar? Wah itu bukan gitar, itu badminton yang. Oh, badminton. Iya. Gue pengen ngobrol serius dah. Gue udah mulai ada tekanan serius anjir. Oke. Mau gimana? Vokal. Oke. Nah, sorry ya masih. Nggak apa. Makasih. Gue capek nggak sih? Gue capek sih. Sebenernya gue gak capek, gue gope kalau gue. Oh iya. Di masa kuliah lo kan lo belajar vokal tuh, teknik vokal segala macem. Orang gila. Iya. Gimana? Lo tadi. Oh gua. Gila orang. Jadi kalau ketika lo pelajarin vokal segala macem, terus kemudian ada nggak yang musik yang lo bikin ketika di masa kuliah lo dan lo lagi belajar? Ada nggak yang lo terapin gitu maksud gue dari apa yang lo pelajarin? Ada pasti. Tapi gue belajar musik itu dari SMA. Jadi SMA gue SMK musik. SMK musik? Di mana? Perguruan Cikini. Oh ada ya? Percik ada SMK-nya. Jadi ternyata dia SMK-nya jurusannya banyak. Nah di Percik itu lo belajar vokal juga? Vokal juga majornya. Oh. Awalnya gue piano. Cuma karena gue gak kuat klasik, motoriknya nggak bisa, akhirnya dipindahin ke vokal. Oh. Nah tapi dilalahnya pas gue pindah ke vokal, tahu-tahu gue bisa main banyak chord.
Oke. Mungkin karena dibebasin kali ya. Hmm. Gitu. Nah gue belajar aransemen justru dari situ, bukan dari kuliah. Oh, oke. Jadi di godoknya tuh di situ tuh. Dan nggak tahu ya, gue ngerasa kayaknya cara mendidiknya bagus deh Si Percik ini. pada saat itu. Mungkin gurunya kali ya. Kalau percik Gurunya. namanya sewadah aja sekolah biasa normal. Oke. Tapi muridnya kayak lu ya jadinya ya. Iya apa ya? Ada istilah psikologis tolol. Kan lo SMA nih, SMA kan lo musik banget. Iya. Terus kenapa ditunjuk? Iya bener. Iya. Exactly. Exactly. Iya. Kan you keep going. Lo SMA belajar musik nih. Iya. Terus Ya ayo terus lanjutkan. abis itu kan SMA, abis itu lanjut ke UNJ. Iya. Kan Universitas Negeri Jombang. Jazz. Wow. Jazz. Yes, I'm jazz. Terus habis itu ketika lu selesai kuliah, lu mikir nggak lu bakal kerja di mana sih kalau lu belajar musik selama ini gitu? Udah hampir berapa tahun? Lu kuliah berapa tahun? 4 tahun? 3? 2 tahun setengah aja. 2 tahun setengah? Iya. That's amazing. Oh yes, yes. Jadi of total course. 5 tahun lu belajar musik intensif ya, dari SMA Iya. 3 tahun, terus kuliah 2,5 tahun, 5,5 tahun. 5,5 tahun. Setelah lu lulus kuliah, lu bertanya-tanya nggak, gue ngapain ya? Nah, iya. Jadi dulu sebelum sekolah musik, gue cuma pengen jadi artis aja. Artis? Artis apa nih? Penyanyi gitu-gitu. Penyanyi. Iya, penyanyi diceplokin Olga. Apa gitu. Tapi pengen jadi penyanyi aja. Emang pengen, yaudah pengen terkenal aja gitu. Oke, lagu pertama yang lu bikin terus lo rilis di tahun 2020 ya? 2018. 18. Pertanyaan. Pertanyaan. Iya. Tapi kalau lagu pertanyaan itu setelah gue melewati fase gue mau terkenal. Oh, ketika lo terkenal terus nggak terkenal, habis itu lo bertanya-tanya tuh, maka muncullah itu, kenapa gua nggak terkenal? Enggak, gue nggak. Tapi dulu gue pernah nge-tweet sih, kurang ajar. Apa tuh? Gitar bisa, piano bisa, drum bisa. Kok aku nggak terkenal ya? Gue pengen menampar diri gue sendiri sejujurnya itu kayak, bajingan aku, gitu. Kepala besar. Wow iya, sekarang badannya makanya kepala rada ngecil, badannya gede. Kalau rada bakugan dikit paling. Gitu. Oke. Iya. Kemudian kan lo menelurkan album tuh banyak ya. Ada total ada berapa? Ada 5. Nggak nyampe. Albumnya 2. Album satu. Album 1. EP 1. EP-nya 1. Habis itu kan yang single-single banyak tuh. lumayan banyak. Sebenarnya ketika lo ngelakuin itu dari tahun 2018 sampai ke 2002, itu sih yang Hey Gusti tuh. Gak ada Hey Gusti, Hai kamu. Duh Gusti. Duh Gusti, anjir. Kalau Hey Gusti ya gue ada Hey. Iya. Sorry ya, gue udah banyak ini, soalnya banyak distraction dari tadi. Distraction lu banyak ya. ya. Nice to meet you. Nice. Nah, maksud gue itu. Come on. Ayo. Iya. Ayo gue pengen serius ini. Oh iya. Gue ngeliat lava, sampai paspos sampai kayak Dito capek gue. Pamun, giginya putih, apa semua. Gue pengen serius juga gue. Gue pengen serius juga dong. Gue minta catatan gue dong, Net, di luar, Net. Iya mas. Kosongnya. Lama-lama mulai kosong. Iya, anjing. Oke. Ketika lo bikin single tuh kan banyak tuh. Iya. Abis itu lo kemudian bikin si Duh Gusti segala macam. Iya, benar. Lo kan mengalami berbagai macam eksekusi musik yang berbeda-beda gitu. Iya betul. Kemudian kenapa ketika Diculik Cinta, lo justru kembali ke roots di mana itu semua berawal dari rumah. Oh iya. Lo pernah bikin pop, lo pernah bikin segala macam gitu yang lain-lain. Kenapa lo memutuskan untuk kembali ke dangdut? Karena bokap meninggal. Oke. Gitu karena bokap meninggal. Tapi bukan serta merta karena bokap meninggal sih. Jadi 3 tahun sebelum bokap gue meninggal, gue ngerasa bokap gue akan meninggal. Jadi gue udah mulai ngerasa ini kayak bokap bentar lagi nih gitu. Okay. Nah jadinya gue mulai berinisiasi untuk mempelajari lagu dangdut deh gitu.
Sempet lo dengerin ke bokap nggak? Yang diculik cinta. Enggak, itu dibikin pas bokap gue setelah. Jadi dia nggak pernah tahu gue bisa bikin lagu dangdut apa enggak. Gitu. Nah, setelah gue punya niat untuk mempelajari lagu dangdut, kesempatan itulah mulai muncul. Kayak waktu itu Mas Oi dari Suara Gembira itu minta gue untuk ayo Gus garap dangdut di Pesta Pora gitu. Itu gue pertama kali banget dangdut tuh, ngaransemen dangdut. Jadi gue sekalian belajar di situ. Kayak gitu. Nah, terus habis itu gue ada garap ada teman gue namanya Arta, dia nama ininya apa ya, nama Spotify-nya Artsy. Nah, dia bikin lagu, dia rada R&B, RBT apa sih? RNB. Apa sih R&B kan? R&B. Iya, rada R&B gitu, tapi dia pengennya semi-semi dangdut, makanya gue bikin itu. R&B berarti? Iya sih benar, rhythm and dangdut. Enggak R&B sebenarnya, rhythm and bangdut. Itu. Makasih. Nah, terus ayo tahan. Nah ya terus kan ya gitu, terus gak lama bokap sakit. Ya. Kenapa bokap apa dia ngedance, break dance? Enggak. Bokap lo yang bikin gue ketawa ya, gue nggak mau ketawa. Iya, gue nggak ngomong aja, gue ngomong nih mau madu, mau diulang lagi Madu 3 dari punya amat siapa? Atau mau diulang lagi dari gue? Enggak, terus lanjut. Iya, karena gitu. temen lo si Artsy kan gue bikin, ternyata ya lumayan berhasil juga lah eksperimen gue. Habis itu mulai kepikiran untuk mendaur ulang lagu-lagu bokap tuh. Gitu. Oke. Terus? Gitu, terus udah nggak lama meninggal kan bokap kan. Udah itu jas sama celananya warnanya nggak matching. Gimana? Kan bokapnya meninggal dalam keadaan Kristen kan. Gue kan Muslim. Terus kenapa kalau gue Muslim memang? Nggak apa-apa, gue nanya. Oh iya, oke, sorry. Nih. Iya gitu. Enggak cuma kan dia meninggal Kristen harus pakai jas. Warna jasnya bagus kayak dari Uniqlo gitu. Nah, abu-abu bener ini cerita bener nih, warna abu-abu. Celananya biru dongker aja, kayak nggak matching gitu. Gitu. Ya udah pas lama kan meninggal. Gue tanya, Pak ini petinya mau diganti Dokter Kes apa gimana? Kan dia musisi, maksudnya. Gitu. Kan sepatu kan pantopel, terus gue bilang ke Bang Neru, ini sebenarnya sepatu awalnya dia nggak mau pantopel. Bokap nanya gini, Mas boleh nggak papa pakai Adidas Samba? Waduh. sorry. Soalnya ini terlalu melenceng ya. Ya. Akhirnya ya udahlah, gue udah bikin sih satu lagu bokap gitu. Gue recycle lagi. Tapi kan yang mana judulnya Pak? Ada judulnya 4x4. Gitu. Itu ini emang lagu yang kurang terkenalnya lah. Tapi potensial gitu menurut gue. Nah udah, tapi belum dilanjutin lagi aja karena gue ngerasa kayak harus belajar lebih banyak deh. Makanya gue coba bikin lagu dangdut deh, Diculik Cinta. Gitu. Panjang ya. Padahal cuma satu lagu itu aja. Bagus. Nah, si Diculik Cinta, kenapa lu menelurkan si tema Diculik Cinta ini? Kenapa? Apa dasarnya? Dasarnya ya. Diculik Cinta tuh maksudnya apa? Lu tau Robin Hood kan? Gue juga tahu. Gak semuanya, jadi lu tahu, gue juga tahu. Yang penting kita semua tahu. Ya kan? Batman tahu? Tahu. Itu Henry Foundation. Dipanggilnya Batman. Gitu. Kenapa? Apa? Lu punya Facebook? Punya. Ya udah nggak apa-apa, gue juga punya. Nah, Diculik Cinta kenapa? Diculik Cinta sebenarnya sesederhana ini, gue kan habis putus doang. Habis putus. Terus sebelum sama yang sekarang. Terus gue udah mulai udahlah, nggak usah cinta-cinta, mau capek gitu. Habis trauma? Enggak. Nggak tahu gue. Boleh lah trauma lah, kan gue Gen Z ya, jadi gue trauma sih. Trauma gue. Nah terus habis itu ketemu si cewek gue ini, habis itu ya udah, jangan-jangan gue diculik cinta nih gitu. Tapi bikin lagu itu pemicunya gara-gara
Jadi setelah bokap meninggal apa segala macam, si cewek gue nanya, kok kamu kayak masih tenang-tenang aja hidupnya. Jadi dia ngerasa gue dari keluarga yang bahagia gitu. Padahal gue keluarga yang bahagia banget. Nggak ada twistnya ya dari nggak ada pertanyaan twistnya. dari pernyataan barusan ya. Nggak ada gitu. Saking bahagianya emang bokap nikah 4 kali, tapi emang rada, aku menyebutnya ini PT Unilever ya, maksudnya rada bercabang anak ininya gitu. Makanya pas bokap meninggal kan jadi reuni akbar jatuhnya, ya nggak sih? Lu bayangin deh, gue pas speech kan disuruh speech tuh, gimana gue coba gue ngenalinnya, ya selamat pagi semuanya, shalom gitu kan. Semuanya shalom. Karena gue bilang, karena saya muslim, saya boleh nggak assalamualaikum? Boleh semuanya. Alhamdulillah. Yuk semua asyhadu gitu kan. Sempet gitu kan. Untung aman-aman aja tuh pendetanya. Maksudnya pendetanya wah masih ketawa-ketawa gitu. Akhirnya gue puji dulu pendetanya. Pak pendeta tadi ceramahnya luar biasa. Tapi satu, kalau saya boleh kasih saran, alangkah baiknya mikrofonnya baterai diganti dulu Pak. Soalnya pas gini, coba kita surat nah itu kan jadinya kayak kurang hikmat ya, gue bilang gitu. Iya gue bilang kalau gue nge-present, saya Gus Irwan Wibowo, saya selaku anak pertama dari periode yang ketiga, gitu-gitu, jadi banyak ininya kayak gitu-gitu. Nah itu si cewek gue kayak, kamu kenapa kok masih tenang-tenang terus? Nah gue bingung jawabnya gimana. Akhirnya gue jawab lah lewat lagu. Diculik cinta ini. Iya. Oke. Bisa didengar di mana lagunya? Oh di ini gampang aja di digital streaming platform kayak you name it, kayak Spotify, Joss, iTunes, iTunes. iTunes. Apple Music sekarang. Iya. Bisa download bajakannya juga. Di mana? Indo Webster. Terus tanpa band sama MP3 Juice kalau kualitasnya mau rada bagusan. Gitu, mulai tersedia. Oke. Gitu. Dan lo kan sebagai sebagai seorang musisi dari 2018 nih, banyak banget urutan lagu dan single dan yang lain-lain. Sangat produktif. Oh, pengangguran. Iya. Dari seluruhnya nih ada pertanyaan platonis, padahal ada teknologi, Desember yuk semangat benalu, hai kamu rumah impian, duh Gusti, dan diculik cinta. Mana yang paling oke? Yang paling oke ya? Yang maksud gue paling terkenal, paling sukses. Ya sejauh ini berarti diculik. Kalau berdasarkan data Spotify sih ya masih Hai Kamu. Tapi ini diculik. Nyanyi dong refnya. Aku mulai kayak ini ya, dahsyat ya. Apa nyanyi di spill dikit gitu. Iya, terus. Terus iya kayak gitu Hai Kamu. Tapi ini diculik cinta kayaknya perkembangannya lumayan lebih pesat dari semua lagunya sih. Alhamdulillah. Lalu kemudian lo dikenal juga kan sebagai seorang produser. Dan ini juga salah satu album yang buat gue penting buat Indonesia. Waduh, terlalu berat nih. Gak apa-apa. Oke. Kan kita harus intens. Yes. Jadi ketika gue pertama kali dengerin Wijaya Kusuma, gue kayak, anjing kok Dito bisa bikin gini ya? Maksudnya dari mana asalnya nih? Karena tadi sebelum-sebelumnya kan beda banget kan. Maksud gue bahasa Inggris, terus ke barat-baratan. Iya. Akhirnya pas gue denger Wijaya Kusuma, gue kayak nemuin, oh dia punya dimensi yang ini nih, yang ternyata sangat-sangat paham dia harus ngapain di situ. Terutama di lagu Wijaya Kusuma. Lagu Wijaya Kusuma itu gue ngerasa kayak, anjing nih gila juga nih, siapa yang nge-produce ya? Habis itu muncul nama lo. Iya. Gading Martin. Oh bukan dong. Siapa? Gempinya saya. Gempinya. Iya. Aku di Galabunga Mata Najwa. Aku. Galabunga. Iya, itu kan nyanyi juga Supriyadi. Gue boleh minum gak mas? Boleh silakan. Oh enggak, yang ini aku yang ini aja. Iya. Sorry. Air mineral aja. Berak tapi boleh gak sekalian? Kayak berak di mangkok nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita emang kalau biasa kencing di botol. Botol apa? Galon. Nice. Nah, awal mulanya lo bisa, Dito sih semuanya sempat cerita ya dari sisinya dia gitu kan. Nah, gue pengen denger dari sisi lo nih, gimana masalah itu awal terjadi. Kayaknya sama kayak Dito, cuma dibilang aja ya. Nggak, awalnya, maksud gue ketika lo dengerin si draftnya Wijaya Kusuma itu, apa yang dipikir lo sehingga lagunya tiba-tiba ekspansi jadi segitu luasnya, tiba-tiba ada Mbak
Mbak siapa gue lupa lagi namanya, Mbak Penny. Mbak Penny, iya Mbak Penny juga gitu sampai apa itu bukan nyinden apa namanya? Apa mau copat? Iya mau copat itu. Nah itu gimana prosesnya secara teknis deh dari awal? Kalau dari awal ya, kalau dari awal itu sebenarnya gue hanya melihat potensi kasarnya aja, kayaknya Dito ini pengen merepresentasikan apa keresahannya dia dalam skala yang lebih megah gitu dan lebih melankolis tapi tetap ringan kayak gitu. Terus kan sebenarnya gue akhirnya kayak lumayan tergerak untuk ayo deh garap gara-gara itu terakhir tuh dia tuh kayak ngeband banget gitu. Jatuhnya kayak lomba festivalan, juara 1 sih kalau di festival ya. Gitu. Cuma ini kayaknya gak tahu sih, gue ngerasa kayaknya maksud tuh gak kesana deh gitu. Kalau memang pengen luhur ya ayo coba kita bikin luhur aja sekalian gitu, jangan usah ngeband atau apa. Itu mah kalau mau ngeband pas live juga nggak apa-apa lah, sah-sah aja kan. Tapi kan ini orang harus tahu dulu nih kayak gimananya gitu. Dan juga sebenarnya demo yang dikasih sama Dito itu orkesnya itu udah sebenarnya udah rada-rada kayak gitu arahnya. Oke, itu based on CBD-nya itu udah kayak gitu. Dia yang bikin tuh CBD-nya. Oke. Nah, cuma ya paling voicingnya aja kayak penempatan. Oh, stringnya mungkin harus gimana gitu aja. Kira gua nggak benerin harmoninya, terus nambahin apa berkembang tuh kayak oh ada tiupnya ini segala macam. Terus paling di tengah-tengah kayak interlude itu kan sebelum ada gamelan ya. Itu kan chordnya kayak kemana gitu. Iya, dia cuma kalau nggak salah ya, dia cuma bilang pengen pindah ke dunia baru apa kalau nggak salah gitu. Ya gitu ya. Oh berarti ke sini aja gitu aja sih paling. Nah yang bikin bikin orkestrasinya tuh lo juga kan? Iya. Itu berarti berdasarkan apa yang lo pelajarin selama di Percik dan di UNJ tuh. Lo bisa nulis si orkestrasi tersebut. Iya. Itu lo referensi dari mana tuh Gus? Ketika bikin si Epic finalenya? Kalau gue pribadi sejujurnya nggak ada. Gue Dito yang lebih banyak memaparkan nih kurang lebih kayak ini. Nah, gue punya kecenderungan untuk setiap gue denger referensi yang dari Dito, ya gue cuma nyerap spiritnya orang-orang pada saat itu aja. Berkaryanya niatnya untuk apa? Gitu. Nice. Jadi bukan ornamentasinya gue ambil atau chordnya gue ambil gitu. Malah kalau misalkan ini kan lagu gue jadiin PR juga tuh sembari habis dari demo ya, gue tuh akhirnya denger lagu-lagu yang lagu Brazil, lagu apa yang emang barat-barat aja. Ricky Martin. Boleh. Gue nggak tahu tuh siapa. Ya udah lanjut. Ricky Cuaca paling gue tahu. Nah terus udah kurus lah dia sekarang. Nah terus ya gue dengerinnya kayak gitu-gitu. Justru yang Indo nggak gue dengerin. Karena nggak tahu ya, ini logika gue. Pada masanya kan orang dengerin keluar juga. Terus mereka olah lagi, mereka konversiin ke diri mereka sendiri. Gue ngerti ya. Gitu. Jadi mendingan gue langsung ke pusatnya aja. Gue nggak perlu mengindonesiakan diri gue emang udah darah sini. Ngapain gue Indonesiain kayak gitu kalau gue. Keren, pada saat itu. Jadinya makanya gue ngalir aja dan ngikutin porsi lagunya aja kayak gitu sebenarnya. Nah kalau sampai ada keputusan ada gamelan apa segala macam itu sebenarnya kalau nggak salah dari Om Leo deh. Om Leo ya? Kalau nggak salah ya. Itu kan lagu waktu itu buat soundtrack apa ya? Kayak G20 atau nggak salah. Gitu. Iya G20 ya. Boleh ditanyain nggak sih kalau yang ini? Boleh. Oh makasih. Iya terus kan akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya dimasukin. Awalnya juga gue sebenarnya nggak setuju tuh tiba-tiba ada gamelan. Karena kan belum dijahit tuh. Iya. Jadinya awalnya gue kayak, duh nggak gini sih caranya. Gitu gue awalnya gitu. Tapi setelah didengar lagi, gue mulai ngerasa kayaknya ini masuk deh. Nah pas gue datang ke rumah Dito langsung, Gus ini bisa. Gue kayak oke, berarti sepemikiran nih gitu. Ya udah akhirnya dijahit lah sedikit. Oke. Kayak gitu-gitu. Siapa nama bapaknya Robocop? Nama bapaknya Robocop? Conro. Salah. Siapa? Robocop. Wow. Setelah itu kan abis itu lo ngerjain juga buat Nadine Amiza. Amazing. Robocop. Tapi lu tahu nggak kalau Sob Conro itu Conronya tuh apa? Apa? Kontrol robot. Nah, silakan Nadine Amiza.
Dan emang rada keras, cuma ayo Nadine bisa. Nadine. Terus si bawa Robocop kan gue kepikiran Top Condro. Kan si Nadine Amizah nih. Iya. Lo ngeproduksi lagu apa sih lo? Untuk Jadi dia mau bangun mau enggak sama-sama keras itu. iya. Awal mulanya lo bisa ketemu Nadine. Awal mulanya dari Instagram. Dari Instagram. Jadi konser Wijaya Kusuma itu membuka cakrawala. Masih dikontrol robot ya mikirnya ya? Enggak kan? Masih yang sama-sama lu ngebayangin visualnya ya? Hah? Gitu. Oke. Atau lu bisa bayangin? Enggak, udah. Oh ya, oke. Gue udah move on, jangan diinget-ingetin lagi. Gua sih ingat terus. Pertama dari Wijaya Kusuma kan ngebuka semuanya tuh. Jadi Nadine nge-follow gua gitu-gitu. Oh, oke. Iya, dia nge-follow gua, salam kenal Kak. Jadi kayak aku suka sama karya Kakak. Terus gua bilang, "Iya, aku enggak." Enggak. Aku juga Kak gitu-gitu. Sukses lah. Ya, inilah showbiz. Terus Nah, terus enggak lama ya dia nge-DM sendiri kalau dia lagi bikin album, ini mendadak banget, maaf Pak, ini gitu. Dia ada beberapa VN. Ya udah, habis itu ayo bikin gitu. Oke. Apa yang lo rasain perbedaan ketika bekerja dengan dia gitu, bekerja dengan Nadine? Perbedaan Nadine sama Dito. Iya, maksud gue sebenarnya bukan Nadine sama Dito ya, of course itu beda gitu ya. Iya, Cuman iya. apa kan tiap musisi kan punya approach masing-masing kan. Iya. Nah, how lo melayani itu gitu. Approach di lagu yang ini. Kalau Nadine ini Lo sebagai produser kan pasti ngelihat musik Iya. dengan cara yang berbeda ya. iya. Lihat itu masuk gak sih? Det? Iya. Iya sih. Nadine itu pas workshop itu kan ya gue cuma bantuin mancing-mancing aja kan karena ini sebenarnya rangkaian lagunya udah mulai ada tapi dia nggak tahu arahnya kemana. Oke. Itu jadi gue coba aja ya coba mungkin pre-chorusnya di sini aja apa segala macam. Dia pengen bikin lagu kan ini berpayung Tuhan. Jadi gue mencoba oke, ini berpayung Tuhan. Ini kan luhur lagi nih. Iya. Gitu. Sesuatu yang sangat sangat vertikal lah gitu. Jadinya ya gue sebagai produser mencoba meluruskan niat dia maunya kayak gimana, jangan sampai melenceng gitu. Takutnya pertanggung jawab di akhiratnya kurang bagus. Buat lo juga ya. Buat gue juga Iya. kayak gitu. Ya udah gue cuma arahin, oh mungkin kesini aja, mungkin Kesini tuh apa maksud gue secara teknis? Dia tuh cuma ada bagian yang biar kita tinggal yang nggak terus ya udah jadi gue cuma itu kan apa ya kalau di musik tuh kan cuma sequence aja ya ininya ritmiknya Pengulangan. sama pengulangan Iya. aja gitu. Ya udah gue coba ambil dari situ gitu. Makanya nggak jauh-jauh dari kalau nggak salah ya ini habis ini kemana ya Kak, gue langsung kayak nana panjang gitu nana datang nana itu gue ulang terus karena gue merasa Tuhan menciptakan semuanya beserta algoritmanya dan itu muter aja nggak jauh-jauh gitu kan. Oh wow. Iya gitu kan. Jadi ya udah kita sederhanakan aja yang itunya bagian-bagian itunya gitu. Secara struktur melodi gitu. Nah habis itu gue suruh pulang Nadine. Oh iya. Iya, gue takutnya dia kepikiran apa, tapi dia nggak bisa ngejelasin. Nanti bingung berdua, kayak kambing cong ya, gitu aja. Iya. Gue suruh udah pulang aja, gue bikin sendiri. Biar habis itu lo bikin itu ngajutin itu sendiri ya. Itu di situ lo main apa tuh? Maksud gue secara instrumental, piano, gitar, bass. Piano, gitar juga ngetek. Nice. Berapa lama tuh? Sama bass juga sih. Bass juga. Berapa lama ya? Gue nggak ingat sejujurnya. 4 tahun. Oh, kok lama banget, kayak musisi lama deh. 1 bulan. Mungkin kalau diringkes-ringkesin sebulan kali. Sebulan ya. Soalnya revisinya banyak banget, revisinya itu. Tapi karena Nadine juga nggak tahu ini problemnya di mana. Awalnya gue bikin terlalu megah, terlalu meriah lah gitu. Ternyata masalahnya pas udah dikurang. Oh cuma simbal aja, jangan terlalu banyak.
Jangan terlalu banyak disiram. Oh iya. Oke, gitu. Iya. Emang sih kadang-kadang gue ngerasa sih sebetulnya tugas produser yang paling utama adalah menolong orang yang bingung. Tapi itu benar nggak sih? Gue ngerasa, gue nggak tahu ya. Maksudnya tugas produser gimana? Sejauh ini yang orang yang datang gue pasti bingung. Iya kan? Iya, ya gue sebagai produser nih, gue ngerasa ini sotoy-sotoyan gue ya. Gue cuma bisa nemenin bingungnya si artis aja, gitu. Sama mendorong potensinya si artis tersebut, gitu. Betul. Gue juga ngerasa gitu soalnya. Bukan gue ngerasa sebagai produser, cuman teman-teman gue yang produser kan banyak banget kan, hebat-hebat gitu. Ya basically mereka selalu didatangi oleh musisi-musisi yang sebenarnya ini lagu mau diapain lagi ya? Iya. Ya pun gue pun sebagai musisi suka bertanya seperti itu kepada teman-teman gue yang produser kayak gue nanya ke Petra gitu, Pet ini lagu diapain ya Pet bagusnya gitu. Ya basically mungkin salah satu job desk utamanya adalah itu selain juga ya membereskan lagunya dalam konteks teknis ya. Lagu yang lo kerjain yang secara teknikal sangat menantang tuh lagu yang mana? Gak ada sih, soalnya semuanya menantang. Semuanya menantang. Kayak Wijaya Kusuma ya punya tantangannya tersendiri. Gitu. Tapi secara teknis ya, gue ngerasa lebih susah lagunya Nadine daripada Wijaya Kusuma. Oke. Tapi secara rasa lebih jauh Wijaya Kusuma. Jadi untuk gue sampai pengambilan keputusannya, udah keluar cuma apa? Di awal kan cuma itu ya panjang juga. Kenapa harus ini? Terus paling kayak pengambilan keputusan kenapa harus pemain orkesnya harus fresh graduate gitu-gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa ini kan semua muda-muda. Gue mau mencerminkan ya ini era sekarang muda-muda, yang muda-mudinya banyak yang udah lebih bersuara, tapi kita nggak tahu arah suaranya kemana dan proyeksinya kemana juga. Kan sekarang tuh berisik banget, pada bersuara apa segala macam, gitu. Jadinya fresh graduate lah. Gue ngerasa soalnya ada yang fals-fals dikit, gitu-gitu. Gue ngincar yang itunya. Kenapa lo ngincar yang fals-fals ya? Ya memang karena gue ngerasa Indonesia nggak sesempurna itu. Mau gimana lagi? Ya kan? Gue mencoba itu, tapi kan rangkaian harmoni dan melodinya isinya harapan semua. Gue ngerasa kayaknya musisi pada masanya mungkin ingin seperti itu juga. Maksudnya ya kayak gitu kan doa ya. Ya gue nggak ngerti politik apa segala macam, cuma ya itu doa gitu. Di mana bangsa ini? Wah, astagfirullahaladzim. Ya gitu-gitulah. Malu-malu gue ngomongin bangsa. Nah kalau misalkan Nadine, yaitu lebih ke ketuhanan kan. Jadi gue sebenarnya hanya apa ya? Coba ngerangkai dari melodinya tersebut aja. Makanya kayak di awal Berpayung Tuhan itu ada gong, kueng, tong, kang, kung. Udah itu kayak kebuka pintu untuk menuju dunia apa misalkan Tuhan beserta jajarannya gitu ngeliat dunia gimana. Terus kan ada apa? Kan suara banyak ya, ada laut, ada apa. Ya udah itu proses penciptaan yang gitu-gitu loh. Gitu-gitu aja. Terus kayak gue kan ngambil unsur Melayu segala macam karena kan ya peradabannya mulai dari Timur Tengah apa segala macam. Juga ngikutin ininya juga. Nadine kan juga darah Sumatera apa itu kan Melayu ya gitu lah. Nggak penting sih, cuma nggak tahu gue ngerasa penting itu. Penting banget loh. Siapa yang bilang nggak penting? Kurang ajar. Fuck gue. Gimana? Fuck gue. Gue fuck. Nonjok diri sendiri. Oh iya. Iya kayak gitu. Tapi ini juga sebuah approach yang menarik sih dari tadi yang lo ceritain ya, kayak bagaimana imajinasi itu kemudian lo taruh itu secara teknis gitu dari biola yang sebenarnya nggak sempurna, tapi kemudian lo ngambil konteksnya adalah Indonesia memang sebuah bangsa yang tidak sempurna juga anyway. Tapi lo kok maksud gue lo bungus itu dengan apa ya, dengan sangat cantik gitu, bahkan gue nggak ngerasa ada sesuatu yang aneh di Wijaya Kusuma. Amin. Gitu. Maksud gue ini selalu menarik ketika ngelihat sudut pandang produser di lagu-lagu yang berbeda. Gini. Produser ngelihat artis yang sama dengan cara yang berbeda. Oke. Itu yang selalu gue tangkap dan selalu gue suka ketika ngobrol sama produser gitu. Oke. Motor apa yang serem? Oh, Motorola. Apa? Salah. Apa? Nyerah. Honda Spooky. Lalu kan maju ke Sal Priadi. Lo tau nggak Honda yang bikin sebenarnya orang Jawa? Kenapa? Nggak tahu. Dulu pas masa penjajahan orang pengen bikin motor, gitu terus
katanya apa aja merek motornya. Terus ada orang nyeletuk. Misalkan Skrillex aja. Nah terus orang Jawa Honda. Nah orang Jepang kayak Honda. Nah gitu awalnya ada orang Jawa. Honda. Orang kayak gitu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Sal Priadi nih yang Markers dan kawan-kawannya itu. Ya. Itu lagu yang mana yang lo kerjain? Dari Planet Lain episode foto kita blur ya sudah. Oke. Planet yang lain tuh kan lumayan viral ya? Viral. Nggak pakai V? Iya viral. Pakai viral. Bagaimana ceritanya awal lagu itu bermula? Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Bahkan banyak orang yang nggak tahu refnya yang mana, karena cuman biasa kan dipakai depannya doang tuh buat video TikTok segala macam. Padahal refnya bagus, seru. Iya benar. Awalnya dia cuma ngasih VN aja. Nih gue ada lagu mantep. Lagu mantep dia bilang itu, Ada sebuah bagus nih. pede banget ya. Iya, dia biarin aja. Namanya juga aki-aki kan. Iya. Kalau ngomong. Star Syndrome. Oh gitu. Gue juga lagi debutnya doain ya. Lagi debut. Oh debut. Debut Star Syndrome gue. Oh, oke. Doain ya. Keren. Doain guys. Jadi yang apa yang dia kirim tuh ada nggak? Dia Voice note? Voice note. Nggak berupa apa? Iya voice note aja. Jadi dia main gitar. Awalnya beatnya cepet banget. Dong sepertinya kau memang dari planet. Ya, jangan gue ngerespon dari VN kan. Jadi gue ngerasa kayak kau memang dari. Oh awalnya begitu. Gue mikirnya gitu. Terus ternyata enggak gue nggak secepat itu kok. Nanti nyanyinya apa segala macam. Dan dia ngebebasin itu. Gitu. Akhirnya lo bawa itu ke bentuk yang sekarang, dimana agak-agak Jay-Z. Iya. Jay-Z. Ya itu kan lumayan Jay-Z ya. Ya nggak jazzy as in jazz banget. Iya. Nafasnya kayaknya ke situ tuh. Iya benar. Apa yang lo lihat ketika pertama kali lo denger voice note tersebut, kemudian akhirnya dijadiin ke bentuk yang sekarang? Kenapa? Karena ya itu balik lagi ngikutin lagunya. Maksudnya liriknya udah begitu kan. Nanti kamu datang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk menemani aku gitu apa gitu kan. Ya udah gue cuma gue kayaknya kalau nggak salah gue kayak bikin intronya dulu deh. Gue nggak inget deh. Gue udah mulai nggak inget nih. Kenapa? Nggak apa-apa. Oh, iya. Makasih. Ini apa? Iya gue nggak inget deh. Tapi gue bikin intronya gue bikin kayak itu, kayak lagi dari luar planet. Gitu klang gitu. Jadi kayak itu ada dua sudut pandang tuh. Jadi yang itu dari planet lainnya, pas pianonya itu sebenarnya orang lagi putus cinta atau lagi kena kabar duka gitu. Jadi ini yang berbeda. Krang itu kan ada itu kan akhirnya semua seragam kan. Itu udah mulai jadi satu sudut pandang tuh. Reng itu ada cewek datang, gue ngebayangin gitu. Reng gitu. Teng sepertinya langsung ngobrol gitu. Gue sih di bayangan gue kok nggak tahu waktu itu gitu. Gila lu sebenarnya imajinatif banget ya, tapi bisa membahasakan itu dari sampai ke bahasa musik gitu. Gitu ya. Nggak tahu. Lu suka nonton film gak sih? Baca buku? Enggak. Baca buku enggak. Film sebenarnya jarang. Gue film mungkin nonton, tapi gue nggak merhatiin film. Oh oke. Dari mana biasanya lo ngambil ide itu? Apakah itu muncul begitu aja? Dari apa yang gue lihat juga sih. Dari pengalaman hidup sendiri, pengalaman hidup orang. Pengalaman hidup lo gimana? Ya maksudnya ya ada aja gitu. Misalkan ada orang cerita atau misalkan gue kayak lagi nongkrong, tiba-tiba gue ada ke distract satu adegan atau apa itu pertemuan orang atau apa gitu loh. Jadi gue simpen satu-satu. Kalau enggak curhatan orang tuh gue simpen satu-satu. Gue jadi pelajaran sendiri buat hidup gue kan. Nice. Gitu. Ya kayak gitu-gitu aja. Ya kalau dari film paling dari Habibie Ainun aja. Habibie Ainun. 1, 2, 3. Nonton tuh. Ainun, saya ingin membawa pesawat terbang untuk mengubah pulau-pulau gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan lo sebagai sebagai musisi, sebagai produser, dan lo juga punya kehidupan sebagai host. Yang biasanya mewawancarai orang-orang kayak gua. Iya. Lo punya
gua ngeliat ya lu punya spektrumnya tuh luas banget. Jadi lu bisa musisi bisa, lu nge-produce bisa secara teknis, lu bisa arrange, lu bisa compose, dan lu bisa mengorkestrasikan itu. Terus tiba-tiba lu punya keahlian juga untuk sebagai host dan sebagai host yang lucu juga gitu. Amin. Pressure. Thanks you. Gak, katanya gatal. Iya, Itu biasanya mau tumbuh itu kalau kayak gitu. Mau tumbuh tuh yang kayak gitu. Itu lagi permajaan sel namanya. Itu lagi mau tumbuh. Oh iya. Makasih ya. Secara pentil tuh rada jucung tuh udah mulai gitu. Oke. Awal lu sadar lu punya kemampuan sebagai host tuh kapan? Wah, gak tahu ya. Tapi kalau disadarkan itu gue sama Om Leo. Om Leo? Iya, jadi hebat. Tuh lagi. Ya awalnya dari Om Leo bilang jangan nutupin rezeki gitu. Keren. Iya, jangan nutupin rezeki, lu tuh bisa banyak hal, jangan ditutupin gitu. Soalnya pada masanya kan ada aja orang yang kayak udah lu cocoknya jadi musisi aja, cocok lu ini, cocoknya lu itu. Bahkan kayak di kuliah orang tuh nanya lu tuh sebenarnya apa, lu harus fokus gitu. Sedangkan di pikiran gua ini gua sudah fokus menjalani dunianya gitu. Gua ngerasa itu gua sudah fokus. Industri ya? Iya. Ini yang tape mana ya? Oh ini tape nih? Iya boleh tuh. Emang kelihatan sih apa bentuk T-nya juga. Tapi enggak bukan. Tapi bukan. Bukan ya. Apa itu nasi goreng, belewah, jus jambu. Apa? Tape. Lo tape gak sih? Hah? Lo tape gak sih? Tape gue. Mau itu lagi. Ya gitu. Ya udah, kira gue mulai mengamini kalau ya udah deh, ayo ngawas pelan-pelan gitu. Punya dulu aja. Waduh. Atau lu mau minuman yang lain? Pelayan. Lo jangan ngawak dulu, ntar gue takut keselak. Oh, kamu takut tersedak ya? Ya oke, sontak aku akan bungkam ya. Kamu buat aku bungkam dan aku akan diam sekarang. Lo mendingan tersedak atau terdesak? It's a difficult question. Keren. Gue mendingan digebukin Brimob kalau gue ngerasa. Habis itu dikumpulin 14 orang bijak buat nasihatin gue. Gitu. Kalau secara musik di Indonesia nih, Iya. lo lagi dengerin siapa sekarang? Musik Indonesia. Aduh, siapa ya? Jarang gue. Lo biasa denger musik apa? Instrumental gue. Oh, ya? Iya, gue suka iseng. Misalkan kayak klasik Latin. Gitu-gitu. Klasik jazz. Klasik apa gitu. Oke, berarti lo sebenarnya emang deket banget sama musik klasik ya? Ya cukup dekat. Lo kalau Krisya gitu dengerin gak sih? Krisya. Dengerin tapi nggak semuanya. Tapi gue dengerin. Kalau band-band sekarang yang lo ngerasa kayak anjir nih bagus banget dan gue kayaknya bisa ngambil sesuatu dari mereka secara musikal, entah band entah solois. Siapa ya? Kabar Burung tuh bagus. Kabar Burung? Oh iya. Kabar Gue Burung. pernah denger band dari mana? Band dari kampus gue juga. Dari di UNJ, dari UNJ juga. Dia sempat apa yang kedubes juga gitu-gitu loh. Oh iya, sempat aktif kedubes juga ya? Iya. Kabar Burung gue suka. Malah sebenarnya band-band teman-teman gue yang gue ngerasa kayak Bagus. secara penggarapan lagunya gue apa ya kayak lirik, melodi, chord, kemasan komposisinya apa selaras. Gue ngerasa yang itu kayak Kabar Burung. Ada namanya Sirlo Marjon. Sirlo Marjon. Sirlo Marjon tuh gue suka. Terus lagu Bara Suara itu gue juga dengerin yang sama Erwin Gutawa. Terbuang dalam waktu, merayakan fana, hitam biru. Oh banyak sih. Ada 3 yang mau Erwin Gutawa. Oh, kayaknya yang merayakan fana deh yang Terbuang dalam waktu. itu ya. Iya, itu gue suka. Komposisinya gue suka itu. Thank you ya. Makasih ya sama-sama. Itu gue suka. Terus random gue, tapi kebanyakan gue instrumental. Instrumental ya? Kalau yang musik Indo gue entah kenapa
ada beberapa yang kurang kena, tapi ya bagus, bukan berarti jelek, tapi kurang kena di gua. Tapi kurang bagus. Bukan kurang bagus, harus lebih diperbaharui lah. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kan juga pertanyaan banyak orang nih, kayak lo punya banyak banyak cabang pekerjaan lah bisa dibilang gitu. Iya. Kalau lo cuma bisa main musik doang, tanpa lo nge-produce, tanpa lo jadi host, itu bisa hidup gak sih di Indonesia? Enggak. Buat gua. Buat iya, orang kayak gua. Tentunya enggak. Kayak lo pernah ngerasain lo anjing gue jadi musisi gak punya duit banget lagi nih? Ada titik itu gak? Ada waktu awal-awal. Cuma gini Mas, gua nggak pernah. Ini mungkin kalau nggak percaya nggak apa-apa juga sih. Cuma gue nggak terlalu mikirin yang ke situ. Oke. Gue ngerasa kalau soal perut gue bisa jamin gue aman gitu. Entah gue punya duit atau enggak gitu. Kan kayak ya udah terakhirnya manusia apa makan ya udah. Kalau gue nggak punya duit ya waktu zaman kampus, ayo sini gue bantuin aransemen apa gitu. Tapi ntar traktir ya gitu. Sebulan? Enggak lah, 2 tahun aja. 2 tahun aja ya, sampai kelar kuliah. Mau kontrakan. Apa minta mobil. Oke. Iya, terus minta proyek. Wah, itu deso. Nah, terus kalau kayak sebenarnya gue kan alhamdulillah baru ada duit yang bener ya, maksudnya yang sampai bisa nabung gitu-gitu kayaknya 2 tahun terakhir. Sebelumnya kalau gue nggak punya duit buat makan ya gue ngajak orang meeting aja. Gue ngajak orang meeting aja. Ya gue punya ide nih, meeting yo. Biasanya kan di mana nih, serah lu aja. Di sini tempat makan yang mahal-mahal lah, makan daging dapat dapat. Bener. Gitu. Nah, apa yang lo lakuin ketika lo ngadepin kondisi yang stagnan sebagai musisi? Kan banyak juga. Ini bukan kondisi terendah ya, cuma kondisi yang kayak anjing gue ngapain lagi ya, kan gue musisi baru, terus kayak link gue juga nggak banyak gitu. Apa tuh yang lo lakuin pada saat itu? Bantuin orang. Gue suka lagi jawaban Kes. Bantuin orang Mas. Bantuin orang, terus bantuin diri sendiri, bikin coveran, bikin apa gitu loh, bikin cover apa. Dulu kan gue cover gitu. Dulu kan era-eranya untuk di repost Indomusicgram kan. Ya udah lakukan aja sembari belajar aransemen. Gitu, belajar aransemen sekalian gitu. Kan gue gak enakan juga orangnya, jadinya orangnya gue sendiri deh. Belajar ngedit sendiri, apa sendiri gitu. Tapi abis selain itu gue bantuin orang, gue makin susah makin gue bantuin orangnya. Oh iya? Iya. Contohnya? Apa ya? Banyak maksudnya kayak misalkan orang gak ada job gitu-gitu. Gue bisa ngasih job ke orang padahal gue lagi gak ada duit gitu. Oh iya? Iya, karena gue ngeliat ini sesuai porsinya gitu loh Mas. Maksudnya kayak ini orang jauh lebih butuh untuk sepak terjangnya dia apa segala macam. Ini kayaknya bukan rezeki gue. Rezeki itu ada nyampe ke gue. Tapi bisa jadi bukan gue yang makan. Kayaknya orang itu aja deh. Ya gitu-gitu loh. Jadi seporsinya gitu. Jadi gue nggak pernah mikir gimana. Dan juga gue nggak mikir kalau musisi-musisi besar atau orang yang berpangkat itu jadi wah gitu, enggak. Jadi gue ngeliatnya manusia biasa aja, kebetulan duitnya banyak. Gue ngajak meeting yang duitnya banyak aja. Gitu. Iya. Jadi iya, mungkin jawabannya adalah ngebantuin orang sama ngelihat manusia selayaknya manusia gitu. Kayak misalkan lu manusia jadi Iga Mas Hardi. Gitu, gue juga nggak pernah ngelihat wah ini Iga Mas Hardi ini kayak musisi besar, beras, war, and many more. Itu enggak Mas, enggak. Aneh ya. Ya maaf. Karena si Ardhito kan juga cerita kan dia ketemu di Indomusicgram kan. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Nah ini menarik banget teman-teman. Nah gue ini udah lagi gamang ini, gue pengen cabut ini. Dari Indomusicgram. Gue kayak udah waktunya deh. Tapi waktu tekan kontrak gue harus cabut dalam kurun waktu setahun kalau bisa kurang. Tapi gue nggak boleh ngebawa tangan kosong. Gue harus punya sesuatu, punya value, punya apa. Jadi gue nggak kosong lah gitu. Makanya gue ayo undang Sal Priadi dong, undang siapa dong gitu. Waktu itu kan Indomusicgram pada masanya pengen yang viral gitu. Nah kebetulan masuklah Ardhito
Nah entah kenapa feeling gue bagus nih gitu. Nah itu juga kayaknya musisi pertama yang gue beranikan diri untuk gue boleh minta nomor lu nggak gitu. Oh. Iya feeling gitu loh. Iya, intuisi. Intuisi aja. Dan itu juga nggak sengaja. Jadi wisiku, aku tak sempurna. Gitu. Loh, kok gitu sih? Itu kan lagu. Terus. Hapus makeup. Nah ini habis itu. Iya kan aksi panggungnya gitu. Bukan apa-apa kan. Nah. Oh dihapus juga makeupnya. Atau lu mau duet sama Reza Rahardian. Nah terus habis itu kan ngulik lagunya Dito. Nah ada gitarisnya di akhirnya bingung chordnya apa. Terus, ini chordnya ini kayak lagu gua gitu. Nah si Dito, lu punya lagu? Punya kak? Gitu. Ya udah kira coba mainin. Kalau gua malu-malu ya udah gua mainin. Oh ya ternyata bagus, kenapa nggak resign aja gua? Iya memang mau resign. Iya memang mau resign. Abis itu kemudian lo bekerja bareng Dito untuk ngelain si Wijaya Kusumo ini. Iya, Wijaya Kusumo gitu-gitu. Nice. Itu awalnya juga gue masih nolak karena nggak enak gitu. Gak enak kenapa? Ya nggak enak aja. Maksudnya kayak, aduh, kayak terlalu transaksional gak sih? Baru nongkrong langsung kerja gitu. Ya, nongkrong dulu, kenal dulu apa santai gitu loh, manusia aja gitu. Ya tawaran ketiga lah, tawaran keempat baru kayak ayo deh yuk gitu, beranikan diri gitu. Oke. Menarik ya, maksudnya kayak lo di antara kesulitan yang lo alami, lo memutuskan untuk malah menolong lebih banyak orang. Itu kan satu hal yang mungkin orang lain justru menyelamatkan dirinya sendiri dulu gitu. Mungkinnya. Iya. Makanya gue suka banget sama jawaban tadi. Tapi gue nolong orang itu bagian dari nolongin diri sendiri mas. Itu kan pembekalan. Oh nice banget. Iya gak sih? Nice banget. Itu pembekalan gitu loh. Makanya gue ngerasa dengan gue nolongin orang ya gue sudah tertolong juga. Jadi gak usah terlalu inilah. Misalnya orang kan kayak, selamatkan perut kita dulu. Ya perut kita udah selamat juga. Udah santai aja. Kayak gak punya sistem semesta ini aja. Santai kawan. Lagi santai kawan. Videoin. Lagi santai kawan. Kayak gitu. Kembali ke Diculik Cinta nih. Iya. Apa yang lo harapin dari lagu ini sih? Gak ada. Kenapa? Ya gak tahu. Gak ada aja. Gak ada. Kenapa lo keluarin kalau gak ada harapan? Ya bagus lagunya, kayaknya seru gitu. Kayak seru gitu. Kalau harap, oke mungkin gue bisa jawab gini. Asik. Secara pribadi ya nggak ada. Personal. Tapi mungkin untuk jenjang karir kedepannya ini aja biar pendengar mulai tahu ini ada musik jenis gini loh. Dan sebenarnya ini bukan baru. Ini bukan musik baru. Mungkin tahun 60-an atau apa itu sudah ada kayak gitu tuh gitu. Jadi gue cuma ini ada penawaran alternatif nih. Mungkin kamu bosan dengan lagu-lagu balad. Dari label-label besar mungkin gitu. Atau mungkin kamu bosan dengan lagu-lagu dangdut yang ke arahnya koplo-koploan. Ya udah saya coba bikin alternatifnya dengan berbagai kelas. Jadi orang yang sanggup bisa dengerin, orang yang kurang sanggup juga masih bisa dengerin gitu. Jadi kita perluas aja. Ya nggak sih? Bisa jadi. Iya sih, ngerasanya sih gitu gua. Sejauh ini ada gak sih respons dari orang-orang yang pernah dengerin lagu lo gitu? Kayak entah terinspirasi kah atau tersentuh atau mungkin hidupnya bisa berubah gitu gara-gara ngelihat atau ngedenger karya lo? Sejauh ini yang paling banyak ini lagu-lagu Kak Gusti menemani skripsi gitu. Oh itu. Iya. Okay. Terus ada gue bikin lagu Yuk Semangat itu kayak menemani titik-titik terendah. Gitu. Nah ini Diculik Cinta juga kayak aku nggak jadi cerai sama istriku gara-gara ini. Lo hebat. Oh iya? Wow. Ada aja gitu-gitu. Berubah loh itu hidup orang. Iya makanya aneh ya. Iya. Gitu terus aku jadi nikah gara-gara Diculik Cinta ada gitu. Unik-unik gitu. Aku nggak jadi putus dan positif semua gitu alhamdulillahnya. Okay. Walaupun ujung-ujungnya nggak jadi terus ya, tapi nggak jadi putus. Iya gitu. Nggak jadinya positif. Positif. Iya gitu kayak Yuk Semangat. Nggak jadi gubernur.
Oh, kalau itu karena ini apa sebuah tatanan bumi yang Iya, menembus iya, Andromeda. iya. Betul, betul, Iya, betul. peringatan darurat. Nip Iya, nip nip iya, nip iya, nip nip iya. nip. Iya, iya, iya. Kita musisi bro. Oh, kan musisi nggak boleh ngomongin politik. Justru boleh Boleh banget. banget nggak sih? Kan musisi warga negara juga. Bener. Makanya kita spillnya di karya-karya kita aja. Benar. Gitu. Seru ya. Tapi lu pernah nulis lirik politik gak sih? Atau yang menyentil itu? Nyentil politik nggak, belum pernah. Tapi nyentil orang nggak sholat. Oh, Iya, ada gue. teguran-teguran sosial ya? Iya. Iya, apa mungkin gue ranahnya di situ deh, kayak aja teguran-teguran sosial aja, kayak gue bikin lagu judulnya Dengan Tuhan Pun Begitu. What? Iya, Judul apa? Dengan Tuhan Pun Begitu. Wih, bagus loh itu. Iya, jadi liriknya makin hari makin jauh dari ayah dan ibu, walau sekat dua pintu, serasa jauh karena waktu. Wow. Dengan Tuhan pun begitu, makin sibuk kalang kabut, jam tidurku pun direbut, 5 waktu tak ku sambut, gitu. Keren. Itu nyindir diri sendiri juga, gitu. Iya. Apa liriknya? Ngeluh tapi luntang lantung, aduh masa depanku kesandung, selonjoran ngarep untung, harusnya doa malah tak kabur, gitu-gitu aja. Lumayan lah. Menarik sih itu. Maksud gue itu satu apa ya? Kayak bentuk estetika lirik yang dimiliki Indonesia lama. Oh iya. Ya kan? Ya mungkin karena pengaruh dari almarhum bokap juga dan apapun yang beliau dengarkan pada saat itu ya. Iya. Ada nggak musisi lama yang ya Indonesia tentunya ya. Kalau tadi kan lo jawab ada Queen segala kan. Indonesia lama yang masih lo dengerin sampai sekarang. Ya paling ini sih garapannya apa ADMS, garapannya Erwin Gutawa, Oh, oke. gitu-gitu. Paling. Guru? Gue dengerin, cuma gue membatasi diri untuk mendengarkan guru. Karena dia punya ciri khas tersendiri gitu. Jangan sampai gue tersihir oleh ciri khasnya. Oh, kenapa lo takut untuk terpengaruh sama orang lain? Dari musisi lain maksud gue? Ya karena ya secara DNA aja gimana ya? Setiap kelahiran itu kan dari DNA sendiri kan memutus tali-tali yang kurang bagus kan. Oke. Jadi gue pengen ya sebenarnya ini challenge ke diri sendiri aja. Coba regenerasi dirinya sebagai musisi nanti kelak ya punya identitas sendiri gitu. Oke. Coba pelan-pelan aja. Ya pasti kan serapan-serapan dari yang lain juga. Tapi lo tidak apa ya? Bukan tidak sih. Tapi lo memilih untuk menggali diri sendiri dulu sebelum menyerap dari orang lain. Iya. Nice. Itu Ponorogo. Apa itu? Iya itu dari diri sendiri. Oh, itu arti Ponorogo. Iya. Keren. Itu kata bokap sebelum meninggal. Apa? Orang banyak salah kaprah, orang-orang pada ke Ponorogo untuk mencari sesuatu. Padahal esensi dari Ponorogo itu mencari dalam raga diri sendiri gitu loh. Semuanya dari dalam diri. Semua informasi kita semua ada di sini. Gitu. Kita punya DNA, semua informasi kita punya kemampuan untuk deja vu, untuk merecall sesuatu. Gitu-gitu. Jadi kita bisa mempelajari dari diri sendiri. Apa yang kita lihat ya kita masukin dulu, habis itu kita cerna lagi gitu. Jadi matang gitu. Menjadi manusia yang matang berusahanya gitu. Wah, dapat pesangon aku. Resign ya Pak. Permen apa yang paling gede di dunia? Apa? Sekarang Permen. kan Apa? Candy Borobudur. Wow. Di dalam sini ada pertanyaan dari tamu gue sebelumnya. Oke. Silakan dibaca pertanyaannya apa dan siapa yang nulis. Oke. Oh, sorry. Ini dibacain. Keputusan apa yang paling sulit yang kamu ambil selama hidup? Ini apa? Pernah punah? Pernah. Oh, keputusan apa yang paling sulit yang pernah kamu ambil selama hidup? Dari ya, tulisannya bagus banget menurut aku sih. Gerhana Banyu Biru, dia direkturnya Sounds Project Festival. Oh, keputusan apa yang paling sulit yang kamu ambil selama hidup?
ini selama sejauh hidup ya, berarti keputusan untuk berhenti kuliah, habis itu keputusan untuk ngasih saran ke orang tua dan bokap tiri, almarhum bokap tiri untuk bercerai, sama keputusan untuk menyudahi hubungan gue. Waktu itu kan gue diselingkuhin, jadi itu timeline yang berbarengan gitu. Oke. Nah, sekarang lo silakan tulis pertanyaan yang apapun itu untuk tamu gue selanjutnya. Oh, untuk tamu lo selanjutnya. Tanpa lo mengetahui siapa itu.